Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak sekalian? Sehat? Insya Allah sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke anak Bapak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih materi yang sama, yaitu dimensi 3, tapi subtopiknya adalah menentukan sudut antara garis dengan bidang. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian sudut antara garis dengan bidang. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sudut antara garis dan bidang. Kalau semalam di pertemuan di hari Senin kemarin kan kita antara garis dengan garis. Untuk saat ini, pada pertemuan kali ini adalah sudut antara garis dan bidang. Oke anak-anak Bapak sekalian, yang pertama ini, Bapak buat gambar seperti ini. Perhatikan gambar ilustrasi di atas. Misalkan terdapat garis G, ini garis G, dan bidang V, anggap bidang V-nya ini, bidang V, jika garis dan bidang belum berpotongan. Jadi anak-anak Bapak sekalian, kalau kita lihat gambar, ini kan belum terjadi perpotongan, benar nggak? Benar, Pak. Maka ini berarti belum bisa dibentuk sudutnya. Berarti di sini, maka geser salah satu atau keduanya sehingga berpotongan dan terbentuk sudutnya. Bagaimana caranya? Maka langkah-langkahnya, ini Bapak udah tulis, yang pertama adalah, ini, cari garis yang tegak lurus bidang V. Misalkan garis tersebut dinamakan dengan garis M, yang menembus sudut P, yang menembus bidang P. Ini ya, misalkan garis M yang menembus bidang P. Maka kita tarik, berarti dari sini kita tarik. Nah, ini, kita tarik ke bawah. Yang ini umpamakan garis M. Jadi ke bawah dia menembus. Oke, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, lukis garis yang merupakan hasil proyeksi garis J pada bidang V. Kita misalkan garis H. Maka proyeksi untuk garis J itu adalah, ini dia. Kita tarik ini. Nih. Inilah kita misalkan dengan garis H, maka tetanya akan terbentuk di sini dia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, good. Sehingga teta itu adalah sudut antara garis J dengan bidang V, atau sama dengan sudut antara garis J dan garis H. Nah, ini dia, sama saja dia. Garis J dengan bidang V, atau sudut antara garis G dengan garis H. Ada pertanyaan sampai di sini, nak? Paham ya? Mungkin pahamnya nanti dengan contoh ya. Ini konsepnya dia, konsepnya. Oke, ini Bapak kasih contohnya gini dia. Oke nih. Pada kubus ABCD, EFGH, tentukan besar sudut garis BG dan alas ABCD. BG-nya mana? Ini dia. Ini BG-nya. Alasnya mana? Ini alasnya. Ini alasnya. Sampai di sini, di mana pembentukan sudutnya? Kalau ini kan sebenarnya sudah kena ini, sudah menyentuh. Berarti di mana tetanya, nak? Di sudut B itu, Pak. Oke, good. Inilah tetanya. Ya kan? Bisa dipahami kan? Maka bisa, Pak. Sudut antara garis BG ini dengan
bidang alas ABCD adalah di B. Berarti kalau di sini yang ditanya besar sudut. Berarti berapa besar sudut tetanya? Ini kan 90. Berarti ini kan dibagi 2. Berarti 90 dibagi dengan 2 berapa? 45, Pak. 45. Betul kan? Ini kan pembagian 2 ini kan? Bisa dipahami kan? Iya, Ini kan bisa, diagonal. Pak. Bisa, Pak. Oke, gitu aja. Logikanya dia. Sampai sini paham kan? Berarti kan ini yang B-nya ini, kan dia 2 kali. Hampir sama dengan yang kemarin, yang garis dengan garis. Bisa dipahami ya? Oke, good. Itu contoh 1. Contoh 2. Oh, ini gambar apa, Nak? 5/4, Pak. Oke, 5/4 beraturan. Oke. Tingginya ini 6, alasnya 6. Alasnya ini adalah persegi ya. Pertanyaannya ada 2. Yang pertama, tentukan sudut antara TA dan bidang ABCD. Oke, kita kerjakan yang A dulu. Bidang ABCD, berarti ini kan bidang A ABCD, kita cari titik potong antara diagonal AC dengan BD, maka bertemu di sini. Benar nggak? Benar, Pak. Selanjutnya, kita tarik garis tegak lurus. Tadi kan konsepnya gitu. Oke, ini dia. Oh, jangan warna merah. Kita ambil warna biru. Ini menembus. Berarti sampai di sini, maka dengan di sini dia. Kan ini dia. Berarti kita bisa lihat antara TA dengan ABCD, maka sudutnya di mana? 90 derajat, Pak. Di T0. Kok 90? Belum dapat sudutnya. Di Di TA. nolnya itu, Pak. Oke, di Tengah-tengahnya, TA. Pak. Di sinilah. Antara garis TA dengan bidang ABCD. Kan dia yang ketemu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, maka ini kan di sini siku-siku nih. Ya kan? Selanjutnya bisa kita cari. Kalau ini 6, ini 6. Yang ini diagonal apa ini? AG ini. Diagonal bidang, Pak. AG. 6/2. Berarti 6/2. Maka kita tulis di sini misalnya Bapak tulis O. Berarti AO itu sama dengan setengah AG, ya kan? Maka AO-nya berapa? Setengah AG. Berapa, Nak? 3/2, Pak. Oke, good. Maka di sini 3/2. TA itu tadi 6. Berarti kalau Bapak gambarkan gini gambarnya, Nak. Di sini, Nak. Enggak cukup. Di sini A, inilah tetanya. Di sini O, di sini T. AO itu 3/2, yang ini 6. Maka TO-nya itu berapa? 3/2 juga. TO. Akar rumus apa itu, Pak? Kan akar dari 6/2 kurang 3/2. berarti ya 6 kuadrat dikurang 3/2 dikuadratkan. Berarti TO itu sama dengan 36. Akar 36 Sama ya? kurang 18 ya. Sama ya. Berarti akar 18 itu berapa? 3/2, Pak. Yang ditanya adalah tentukan sudut. Kita terserah mau cari tangen, mau cari sin, mau cari cos, sama saja dia. Yang enak cari apa? Sin aja lah ya. Sin, Pak. Sin aja, Pak. Nah, sin theta berarti kan depan per miring. Ini tetanya, depannya berapa? Depannya 3/2, Pak. Per 6 ya. 6. Jadi ini setengah akar 2. 2/2. Berarti 45, Pak. sin berapa? 45, Pak. Sin 45. 3. Sin berapa sama dengan sin setengah akar 2? 45 ya? 5, Pak. Oke, good. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya, Pak. Gampang ya. Sekarang yang B. Yang B. Bapak hapus dulu nih. Yang B masih sama konsepnya. Berarti ini kita tarik. TA mana TA? Ini. Ya kan? Dengan bidang
BTC, ini dia. B, ini ya. Bapak mau tanya, jadi proyeksi TA itu sama dengan apa? TB lah. Enggak TC, Pak. Atau TC, sama saja. Kan sama ini. Iya, Pak. Kan kalau di TD kan enggak ini, supaya gini, TB atau TC, berarti kan sudutnya di mana sudutnya? Di T Di kan? C bisa, Pak, di apa? Di T. Kan dengan BTC, konsepnya gini, TA, berarti kan di T dia. Bisa dipahami? Halo? TA itu sama dengan kan TB. Berarti kan di T dia sudutnya, nak. Yang dua kali ini, kan di T dia. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kalau di sini, Bapak mau tanya, ini kan 6, ini 6, ini 6. Berarti segitiga BCT ini sama dengan segitiga apa? Sama sisi, Pak. 60 derajat, Pak. Sama, Pak. Sama sisi. Berarti kalau sama sisi, berapa besar sudutnya? 60, Pak. 60. Ini soal ujian nasional loh, nak. Oke, good. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke ya, lanjut ya. Saya, Pak. Pak, saya, Pak. Ya. Tadi, Pak, yang di pertama kali ya, Pak, yang di A, itu 6 akar 2 itu AB ya, Pak? Mana 6 akar 2? Contoh 2, iya itu, Pak. 6 Oh, akar ini. 2 itu. Iya, ini AC. Oh, ini AC, sorry ya. AC. Diagonal dia. Iya, Pak. Kalau AB-nya itu 6. Ya, ini berarti AC. Tadi nggak memperhatikan ini kalian ya. Oke, good. Ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Oh, langsung soal. Ini kita 4 soal aja kok. Oke, selanjutnya adalah kubus ABCD EFGH memiliki rusuk 4, sudut antara garis AE. AE itu berarti ini ya. Ini AE. Bidang AFH. Ini A. Ini F. H. Oke, good. Paham sampai sini, nak? Yang pertama ini AE dengan bidang A, F, H. Kita buat supaya dia menyentuh bidang ini, AFH ini. Berarti kita cari dulu sudut antara garis AE ke bidang AFH gitu. Maka yang ini, nak, kita bisa tarik ke sini. Nih, tegak lurus nih. Ini kan apa? Diagonal ini, diagonal AG ini kan. Kalau AG dengan HF ini kan diagonal bidang, maka bertemu titiknya di sini. Benar nggak? Benar, Pak. Oke, maka dari sini kita tarik tegak lurus. Tadi kan konsepnya gitu dia. Oke, tarik. Yang ini tadi tegak lurus, ini kan proyeksi AE ini kan ini dia. Proyeksi AE itu adalah ini. Nih. Kita anggap ini adalah apa? P, misalnya P. Misalnya P, maka ini tarik ini ke sini. Sehingga sudut yang terbentuk itu adalah ini. Ini dia. Bisa dipahami nih. Maka ini gambarnya dia, nak. Nih. Kan sudah kena dia. Bidang AFH ini kan pas kena dia di tengahnya ini. Bisa dipahami kan? Halo? Bisa, Pak. Oke, ini dia. Maka ini sudutnya di mana nih? Sudut siku-sikunya di mana? Sudutnya kan ini di A. Karena kan AE dengan AFH, maka sudutnya di A, maka siku-sikunya di mana nih? Ini Di E, Pak. Oke, Pak. Di E. AE-nya berapa panjangnya? Di E, Pak. Ya. AE panjangnya 4 ya. 4, Pak. Lalu EP ini kan setengah dari EG. 2 akar 2, Pak. Ya, EG-nya itu kan 4 akar 2 ya.
Iya, Pak. Maka EP itu sama dengan setengah dari EG. Berarti berapa? 2 akar 2. 2/2. Oke, 2 akar 2. Yang ditanya apa? Sin. Berarti kalau Bapak gambarkan gini gambarnya, nak. Ini ya, Bapak gambarkan. Di sini Bapak gambar. Misalnya gini. Oke, di sini E, di sini P, di sini A. Inilah siku-sikunya. EP-nya tadi 2 akar 2, AE-nya adalah 4, maka di sini berapa? Untuk AP-nya. AP-nya berarti 2 akar 2 dikuadratkan berapa? 2 akar 3, Pak. Oke ya, 2 akar 2 8, dikuadratkan 8 ditambah 16 ya. Ya, sama dengan 24. Ya, nak, benar nggak? Iya, Pak, benar, Pak. Berapa? 24 berapa? 2 akar? Akar 6, Pak. Loh, akar 6. Tadi kan bilang akar 3. Tapi kan itu kalau misalnya masuk ke dalam kan 4 kali 6 kan 24, Pak. Oke, good. Oke, berarti yang ditanya sin. Apa rumus sin? Depan Tadi di bermiring, sini. Pak. Di sini tetanya kan? Berarti sin teta atau sin alfa ya. Ini kita tadi buat teta jadi teta. Depan per miring. Depan tetanya berapa? 2 akar 2, Pak. Oke, good. 2 akar 2 per 2 akar 6, Pak. Oke, 2 akar 6. Sama dengan ini habis. Ini berarti 1 per akar 3 ya. Akar 2 dibagi akar 6 1 per akar 3 kan? Enggak akar 3, Pak. Enggak kan, ini akar 2. Ini bagi sama-sama bagi akar 2. Bagi akar 2 1. Ini bagi akar 2 kan akar 3. Oh iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Pak. Pas, Iya, Pak. Pak. Sama-sama kalikan akar 3. Berarti sama dengan 1 per 3 akar 3. Ya. Ada Ya, Pak. jawabannya? Ada, Apa Pak. jawab? C. Oke, Ayo, good. Pak. C. Agak sulit nggak, nak? Masih jumpa yang mudah, Pak. Belum jumpa yang sulit, Pak. Ya, gitu. Ini 1 sampai 4 soal UN semua nih, nak. Bapak ambil. Oke, selanjutnya ini rusuknya 6 besar sudut antara garis BF. Mana BF? Ini BF. Bidang ACF. A ini ya, A ini ya. Nih ACF. Nih. Nih bidang ACF. Ini Bapak warnanya Bapak bedakan. Ini BF-nya. Yang pertama kita tarik tegak lurus. Berarti boleh kita tarik ini, kita cari titiknya dulu. Di diagonal titiknya kan di sini. Berarti kita tarik ini tegak lurus kan ke sini dia. Oke, ini. Bisa dipahami? Ini titiknya titik apa? P misalnya. Ini dia. Kira-kira ACF-nya ini kan kena dia kan? ACF-nya kan kena dia. Kena potong tuh. Ini kalau kita tarik ke bawah, ini tarik. Ini kan bisa juga nih tarik ke sini kan? Kita tarik aja yang ini. Ini dia. Berarti masuklah dia bidangnya ini. Jadi BF dengan ACF, maka sudutnya terbentuknya di mana, nak? BF dengan ACF, sudutnya terbentuknya di mana? Yang merah ini. Di F, Pak. Di F. Ini ya. Cara hafalnya gitu aja dia, nak. Di F. Berarti kita perhatikan segitiga ini PBF. Kita kan mau cari sudut cos, nyari nilai cos. Apa BF-nya? Berapa panjang BF? Siku-sikunya di mana siku-sikunya? Di B, Pak. Oke, good. Ya di B. Kalian bisa bayangkan ya, bisa ilustrasikan ya. Berarti Bapak buat gini dia. Oke, ini P, ini B, ini F, maka di sini 6. Lalu BP ini adalah setengah dari BD. BD ini adalah diagonal bidang. Diagonal bidang tadi panjangnya berapa? 6. Berarti berapa di sini? 3 akar 2, Pak. 6 akar 2 berarti ini setengahnya berarti 3 akar 6. 3 akar 2, Pak. 3 akar 2, 3 Pak. akar 2. Oke, good. Lalu PF-nya berarti PF-nya itu
sama dengan, karena ditanya cos itu kan datar per sisi miring kan? Oh sebenarnya udah dapat nih, sisi miringnya kan belum dapat sisi miring. Berarti PF-nya sama dengan akar dari berapa nak? 3 tambah 18 Pak. Ini 36 ditambah dengan 18. Berarti sama dengan akar 54 ya. Akar 54 itu 9 kali berapa? 3 akar 6, 3 akar 6. Oke, akar 6. Berarti di sini 3 akar 6. Maka yang ditanya adalah cos theta. Cos itu rumusnya apa? Kalau di sini theta, cos itu datar per miring. Pak. Samping per miring. Berarti 6 per 3 akar 6, Pak. akar 6. Oke, ini habis, maka tinggal 2 per akar 6. Iya kan? Iya, Pak. Sama-sama kita kalikan akar 6. Berarti kalau ini kalikan akar 6, ini kalikan akar 6, ini sama dengan 2 per 6 akar 6. Iya. Per 3 akar 6, Pak. Jadi sama dengan 1 per 3 akar 6. Ada jawabannya? Ada Pak D, Pak. Ini. Oke, good ya. Kalian harus pahami konsepnya tadi di awal ya, Nak ya. Oke, 2 nomor lagi. Nomor 3. Ini 5 segi 4 beraturan. Ini sepertinya sama dengan contoh soal tadi nih. Alasnya 3. Ini 3, sama. Rusuk tegaknya adalah 3 akar 2. Yang ditanya adalah TD dan bidang alas ABCD. Berarti kita tarik dulu nih tengahnya, diagonal dengan diagonal, maka di sini dia. Kita tarik ini. Bisa dipahami nih? Bisa dipahami, Nak? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Pak. Oke, lanjut. Berarti sudutnya di mana sudut? Sudutnya di D, Pak. Di D. Di sini ya. Oke. Sisi miringnya di mana sisi miringnya? Kok sisi miring? Apa namanya? Siku-siku. Siku-siku di Ini kita buat apa nih? Ini kita buat 0, P. Pak. Di TP, Pak. Ini di ya. P dia, Pak. Oke, Bapak gambar, ini dia gambarnya. Berarti gini. Ini, yang ini D, yang ini P, yang ini T. Maka yang TD itu 3 akar 2. Yang ini jadinya berapa, Nak? Ini diagonal sisi. 3. Panjang 3, berarti kan dia BD itu diagonal sisi atau diagonal bidang, berarti 3 akar 2. Maka 3 per 2. B itu 3 per 2 sama per 2, dengan Pak. 3 per 2 akar 2. Akar 2. Ini 3 per 2 akar 2. Oke, kita cari yang sini. TP-nya kita cari. Berarti akar dari, ini dikuadratkan berapa ini? 18, Pak. 3 akar 18, 2 Pak. 18. Dikurang ya berarti ya? Iya, Pak. Oh iya, Pak. Kurang dengan ini jadi berapa nih? Dikuadratkan. Ini berarti habis dengan ini tinggal 9 ya? 9 per 2. Iya. Iya, Pak. Ya, Pak. Pas, Pak. Ya kan? Ini kan dikuadratkan 4. Hilang 1 kan 2-nya kan? Oke, TP sama dengan 18 berarti 36 dikurang 9 per 2. Gini ya? Maka TP sama dengan 36 kurang 9. 27, Pak. 27 per 2. Berarti TP sama dengan akar 27. 3 akar 3 per akar 2. Akar 2. Bisa, Pak. Sama-sama kali akar 2 kali akar 2. Berarti TP-nya sama dengan berapa? 3 akar 6. Akar 6. 3 per 2 akar 6. Atau 3 akar 6 per 2. Per 2. Oke, good. Yang ditanya tangen. Apa rumus tangen tetanya? Depan per samping, Pak. Depan samping. Depannya itu 3 per 2 akar 6. Gitu kan? Ini sampingnya. Iya, Pak. 3 per 2 akar 2. Oke, sampai di sini ada yang hilang nggak, Nak? 3 per 2-nya, Pak, habis, Pak. Nah, berarti tangen theta sama dengan
Akar 3, Pak. Oke, good. Ini dia. Opsinya tidak ada. Oke, paham tapi sampai di sini ya. Paham, Pak. Oke, Paham, good. Pak. Sekarang ya, terakhir. Ini gambar balok. AB-nya 10. Terus BC-nya 5. CG-nya 10. Ya. Terus titik P pertengahan AB. Ini. Selanjutnya titik Q pertengahan CG. Nih. Pertanyaannya adalah kosinus sudut yang dibentuk oleh garis PQ dan bidang alas. Oke. Berarti PQ kita tarik ini. Nah, ini kita tarik kan. Ini kalau tidak salah sama dengan konsep yang tadi. Bapak tarik, kan belum terbentuk sudutnya dia. Ya kan, Nak? Oke. Lalu tadi konsepnya yang pertama, langkah yang pertama apa? Tegak lurus. Berarti inilah tegak lurus nanti diambil. Setelah itu adalah proyeksi. Proyeksi PQ itu apa? Berarti ini proyeksi PQ. PC. Betul nggak? Konsep tadi yang pertama. Ya, Pak, betul, Pak. Masih ingat kan? Berarti PQ dengan bidang alas ABCD, sudutnya di mana? Sudut PQ. di C, Pak. Sudut di P, Pak. Kok di C? PQ. Hah? Di P, Pak. Di Di? P, Pak. Oke, di Di P. sini lah. Ya, di sini dia. Oke, ini kan tadi AB-nya 10, karena ini dibagi 2, berarti di sini 5, di sini 5. Betul nggak? Betul, Lalu Pak. di sini 5. Berarti kan ini seolah-olah ini persegi. Berarti PC ini berapa PC? Ini berarti diagonal bidang nih ya. Berarti di sini 5 akar 2. Betul nggak? Kita bagi 2. Seolah-olah sini 5, di sini 5, kan dia persegi nih. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, berarti ini kan diagonal bidang PC-nya. Kalau kita bagi 2 di sini. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Atau kalau kalian mau cari PC itu sama dengan akar dari PB dikuadratkan 25 ditambah BC dikuadratkan 25. Berarti sama dengan akar 50. Akar 50 berapa? 5 akar 2. 5 akar Sama 2, kan? Pak. Sama kan? Sama, Pak. Oke, yang QC ini bagi 2. Ini kan 10, berarti di sini 5, di sini 5. Lalu siku-sikunya di mana siku-sikunya? Di C, Pak. Oke, good. Siku-sikunya di C. Di sini. Jadi, berapa PQ-nya kita cari? Karena kan cari kosinus berkaitan dengan sisi miring. Berapa PQ? Nah, Akar 25. akar, berarti 5 akar 2 dikuadratkan ditambah 5 dikuadratkan. Gitu ya? Berarti PQ Iya, Pak. sama dengan 5 akar 2 ini 50 ya, ditambah dengan 20. 50, Pak. Sama dengan Tambah 25. 75. Akar 75. Berapa 75? 25 kali 3 berarti 5 akar 3. 5 akar akar 3, Pak. Oke, berarti 5 akar 3. Yang ditanya adalah kosinus sudut. PQ dengan alasnya. Berarti kosinus theta, tadi kita buat theta, itu rumusnya adalah samping per miring. Sampingnya berapa? Kalau di sini theta, sampingnya ini ya. 5 akar 2 per 5 akar 3. Oke, good. 5 akar 3. Ini habis. Sama-sama kita kalikan akar 3. Berarti sama dengan? Akar 6 per 3. 3 akar 6. Seper 3 Per 3 akar akar 6. 6. Ya, Pak. Oke, good. A. Nah, sekian dan terima kasih. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Oke, Thank you, sama-sama. Pak. Yoi.